Al-Fatihah ila al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Imamil Muhaddithin Tabibil Muhaddithin. Ya Allah, sakhir lana hadzal kitab warzuqna wa li auladina wa li banatina wa dhurriyyatina wa ahli hadzal jam'il maimun bi futuhatil Imamil Bukhari. Kata kacet barokana ngaji Sahih Bukhari. Al-Fatihah. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya Ibnu Ayyub qala hadatsani Humaidun qala sami'tu Anasan bihadza. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik Ibnu Anas an Abdullah ibni Dinar an Abdullah bin Umar qala baina tatkala annasu adapun orang banyak bi Qubain ialah berada di Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang dibangun pertama kali oleh baginda Nabi ketika beliau rawuh ke kota Madinah. Beliau tidak langsung membangun Masjid Nabawi, tapi beliau membangun Masjid Quba. Maka keutamaan sholat sunat di Masjid Quba, barang siapa orang datang dari tempat tinggalnya, kalau kita sekarang dari hotel, dalam keadaan suci punya wudhu. Jadi kalau mau ke Masjid Quba itu punya wudhunya dari hotel, sotem dari hotel, bening ala wudhu neng gak bisa, kecuali mun abe ni kan langsung dari Mekah talier tatedung pas bareng sopir langsung kiba ke Masjid Quba. Samkun saya paling kebagus sebelum datang ke Masjid Quba ni kampun soce teti tak muntut wudu gak bisa. Mana bi muntut wudu gak bisa, kita tetap oleh fadilah. Nika barang siapa orang tek hadisnya punya wudu dari hotel, dari rumahnya yakni hotel, datang ke Masjid Quba, sholat sunat 2 rakaat tidak bisa, maka oleh kenceran 1 kali umroh. Jadi menuntut wudhu neka bisa, neka bedes tong ulama tetap oleh fadilah, tapi bukan umroh. Mangan menuntut wudhu socen dari hotel Ambon, kutusa kadinto. Karena melihat teks aslinya hadis. Bainan nasu bi Qubain fi salatis subhi, pada saat menjalankan salat subuh. Idh tiba-tiba ja'ahum datang kepada Anas, yakni Anas minas sahabat. Aten siapa seseorang, faqala maka berkata Aten orang yang datang. Isim fa'ilnya atayati. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila. Sesungguhnya baginda Nabi. Cepon orang gelak nih kak.
Qad unzila, ialah sungguh telah diturunkan, alaihi atas Nabi, al-lailata pada malam ini, Qur'anun, apa salah satu ayat Al-Quran. Wa qad umira, hale sungguh telah diperintah siapa Nabi, ayastakbila kepada yang to menghadap siapa Nabi, al-Ka'bah kepada Ka'bah sebagai kiblat, fastakbiluha, maka hendaklah menghadapkan kamu sekalian kepada kiblat. Wa kanat, dan ada, wujuhuhum, apa wajah-wajah mukanya mereka, Anas, ila Syami, ketika itu menghadap ke Syam, yakni ke Baitul Maqdis. Setelah mendengar si Atin ini kan orang yang datang. Fastadaru, lalu kemudian mereka membelokkan. Jadi kalau fastadaru, maka membelokkan mereka, apilu keki, mukanya dari yang semula menghadap Baitul Maqdis, lalu epiluk ngadep ke laut, ngadep ke Ka'bah Baitullah, karena Madinah di arah utaranya Mekah. Fastadaru ilal Ka'bah. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdillah. Yakni yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni kan, Masya Allah, min ulama'is sahabah. Cuma beliau punya kekurangan, salah satu lututnya ni kekecil. Jadi orang nga pandai, terus ta'otani kaki ni, keng alim. Suatu ketika, sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke salah satu pohon. Lalu kelihatan betisnya yang kecil. Barang sahabat kalau gelak, Rasulullah mendengar marah. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu lututnya Abdullah bin Mas'ud yang kamu tertawakan. Billahi, kata Rasulullah, timbangannya lebih berat ketimbang gunung Uhud. Padahal gunung Uhud ini kan gunung si paling rajin di Madinah. Menajunan depak ke Madinah nang le gunung Uhud raja, Masya Allah. Nika lututnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil yang engkau tertawakan, timbangannya di sisi Allah lebih berat ketimbang Abdullah bin Mas'ud. Maka gula ben para ajunan mon beda orang andi cacat tinggi. Misalnya beda orang nyon sapora, beda nakeni cok kalau gelo unyil. Tak oleh, tukar Rasulullah. Mi Gusti Allah saya tak terima. Allah yang menciptakan itu yang gak terima. Maka jangan suka membuli. Jangan suka membuli. Hati-hati makan nikah. Di TikTok, di Facebook, nikah, di YouTube. Mun beda orang andi kekurangan dibuli makan. Jangankan punya kekurangan. Orang mulja dibuli, ya Allah ampun. Hati-hati. Nikah. Bisa-bisa jadi penghalang masuk surga. YouTube bermedia sosial. Nikah. Terutama yang kami prihatin di media sosial Kak Dinto, baik di Facebook. Terutama ada video-video dari India. Nikah. Sebanyak biasa dari India. Nikah ngapain? Ada horor-horor, video horor, nikah tuti papat dong hantu, nikah papat dong dari nikah. Lalu datang biksunya mereka, nikah pas halau, saya enggak.
Cuk sampai arosak keimanan video-video sama macam Kak Dinto nih. Ini kakak bisa buatan saja kakak pi kak bisa. Nah ini tipuan-tipuan saja. Maka nanti tanggal 25 Desember itu ada hari mu'allaf sedunia. Dan gula 2 minggu yang lalu sudah mengirimkan video. Ini kami menyatakan mendukung penuh hari mu'allaf sedunia. Kami katakan mari di hari mu'allaf sedunia tanggal 25 Desember ini kita jadikan 25 Desember sebagai hari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita gemakan ke seluruh dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena 25 Desember Kak Dinto rentan dengan pemurtatan. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek kumbing iman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau lewat di depan gereja beliau berontak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tak terokumbinga atena. Iman Islam tauhidnya tak terokumbinga teka sakura-kura. Nika. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud. Sholat. Menunaikan sholat. Siapa baginda Rasulullah sallallahu an-nabi, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra kepada sholat zuhur. Homsan kepada menjadi 5 rakaat. Tapi catat, Gusti Kanjeng Nabi ini gak basyarun, lakal basyar. Berarti beliau kalau lupa, lupanya Rasulullah tidak seperti lupanya kita. Karena lupanya baginda Nabi tasyri'an minallah. Di Gusti Kanjeng Nabi, oning asolat duhur 5 rakaat. Faqalu. Maka matur siapa sahabat azida fis sholati, azida apakah ditambah fis sholati apa di dalam sholat. Kenapa sholat tambahi Rasulullah? Qala bertanya Nabi, wa madzak apa gerangan yang terjadi? Qalu matur sahabat sholaita khamsan. Ajunan ki puro salat duhur 5 rakaat Rasulullah. Sholaita khamsan. Fathana maka lalu melipat siapa baginda Nabi rijlaihi kepada kedua kakinya Nabi. Melipat kaki ketika seperti kita menunaikan tahiyat. Melipat kedua kaki seperti ketika kita tahiyat. Maksudnya kan bisa. Wa sajada dan lalu bersujud Nabi. Sajadatain dengan 2 kali sujudan. Yakni melakukan sujud sahwi. Yang dibaca di dalam sujud sahwi, subhanalladzi man la yanamu wa la yas'u. Yang bisa dipetik dari hadis Kak Dinto, misalnya ajunan,
datang ke suatu tempat. Ada beberapa tempat sedang-kadang ibu posang. Termasuk abad ini kan situ benda kan. Situ benda ini ada jen benda besar. Berarti benda besar beda elawan situ benda. Tapi ternyata abad mun ka benda besar benipas ngenceng. Benipas ngenceng loros. Ini bila depak ka Tanggerang ini akan bekapilu. Sehingga kak bisa beda beberapa tempat. Abad ni kak posang sana. Sampai mangket. Tak kena paksa orang posang. Mau temu asolat. Tak ngadep kabar, ngadep kalau. Mari, assalamualaikum. Bah, panjenengan gila asolat. Ngadep kadeje, ngadep kak. Nikah mencepon hadis kak itu. Tak usah ulangi. Tak usah ulangi. Man akhto al-kiblata la yu'idu as-sholah. Tapi mun pun oning tak oleh amor. Gelak saya tak usah ulangi karena kita oning. Mun pun oning. Tak oleh. Nikah ibadah tidak. Nikahnya mana? Fiqhul hadis. Poin fikih yang bisa diambil dari hadis segelak. Babu hakil buzaki bil yadi minal masjid. Bab menerangkan hakka ini kan menggosok. Al buzak ludah. Karena zaman aku stay Kanjeng Nabi masjid eka disaki dari serba tanah. Jadi tak bentuk keramik, tak bentuk marmer, nawa boleh mungkin beda nawan, beda karpet tak. Maka di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, setiap beberapa menit tinggi datang orang membawa tisu, menawarkan tisu. Jadi, Masya Allah pelayanan Khodimul Haramain Kak Dinto luar biasa. Jadi kita datang ke Masjid Nabawi, nikah datang ke Masjidil Haram, begitu datang celap, luar panas, dalam celap. Semua serba AC, semua serba sejuk, semua serba dingin. Nikah mau air zam-zam, perak kari menceng zakoni, menceng zakecek, ampun disediakan air zam-zam. Nginuma berapa liter, pokok pun kuat. Nika kebiaki ambon. Nika mereka dinto ki datang. Pada orang ngaberi korma. Pada orang menapa boleh. Bila hari Senin, hari Kemis. Nika banyak orang berbuka puasa. Saya tak buka yang ngabaan gini norok ngakan juga. Nika korma wong tabuang. Roti. Nika susu. Masya Allah nengak di sana saja barokahnya Rasulullah karena sosok baginda Rasulullah nikah datang orang ngabri kenapa kak dinto tisu nikah lejaga kebersihan masjid nikah maka tisu kak dinto sabai plastik nikah ben mon beda petugas kebersihan datang parengaki dan yang luar biasa ini disediakan penampakan itu karsek serba gratis. Ini kak begitu masuk ke bangla masjid beda karsek berak ngala beden sandal. Allah ini kak. Jadi jaga kebersihan masjid. Mangkan entar tedung kakak disa. Anggap Masjid Nabawi enggak. Masjid Dajana mau temu tedung maleko. Ya Allah, ini kan kebiasaan Indonesia. Maka kadang-kadang sing ibatodus Indonesia kan itu. Sampai makan ampun dilarang wakila ada informasi tidak boleh foto-foto di area Masjidil Haram. Karena ternyata memang sarah keluk. Ini kocok foto sampai video call. Papa, riang kok ladek berdaya dan Ka'bah ya. Tak ngabos buat. Aduh dia pas gunungan nasi keba. Karya Ka'bah tak tahu ben.
Ini kan. Babu hakil buzak bil yadi minal masjid. Jadi dari mulai zaman aku stay Kanjeng Nabi, kebersihan masjid kadin itu ampun dijaga. Kenapa? Karena masjid Baitullah, masjid rumahnya Allah. Bahkan ada kitab khusus membahas fikhul masajid. Kantel khusus membahas hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masjid. Misalnya mau masuk masjid jangan langsung nyelonong masuk. Salat sunat tahiyat al masjid. Masjid itu bukan hotel. Bukan penginapan. Beni masuk langsung toju. Salat sunat 2 rakaat. Hormati kemuliaan masjid. Salat sunat tahiyat al masjid 2 rakaat. Beni langsung toju. Mau temu pas toju, sholat sunat 2 rakaat. Jangan langsung nyelonong. Kalau ada barang hilang, jangan diumumkan di masjid. Rasulullah marah. Kalau ada barang hilang diumumkan di masjid. Napa cepan Rasulullah? Mun beda orang ngumumaki barang hilang di masjid, maka ucapkan doa kepada Allah tertai pabelia. Tertai temua berengah seilang seiyumumaki masjid. Mun beda orang ategang masjid, doakan kata Rasulullah, la arbahallah tijarutaka. Samuka tegengan nazamian, taibah betiah. Karena ampun ategang nang masjid. Teti kadin to beda kitab Asnal Maqasid fi ta'zimil masajid ta'lifu Syekhul Imam Abil Wafa Alwan Al-Hamawi. Ini kayak terangaki nang ikadin tu. Ponapa abisaos saya oleh elakoni nang masjid. Tidak boleh bersuara keras di masjid. Tak oleh menyaringkan suara di masjid. Corak-corakan di masjid. Tidak boleh munga masjid nikah dimin ki zaman Rasulullah tak kenging ngibo pedang pas pedangnya nikah mungkin ngibo keres nikah ngibo kegeman pas kegemanna apa pedang tak kenging la yasullu fihi saifan tak oleh ngomomaki bareng elang di masjid pengumuman nah, nikah tak oleh. Cik banyak termasuk Allah yabsuqa fil masjid. Tidak boleh meludah di masjid. Tidak boleh ngetok kuku di masjid. Artinya apa yang tidak pantas dilakukan jangan dilakukan di masjid. Loh, tapi kan Rasulullah bersabda bahwa akad nikah dilakukan di masjid engkil leres. Tapi jangan menabuh terbang di masjid. Nikah. Tetapi saya maksud pokoknya terbang luar masjid. Ay khorijau. Maka ada salah seorang santrinya Syekh Ismail Al-Yamani. Dan gula alhamdulillah pernah beberapa 2 hari istifadah kepada beliau. Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Beliau alim membuat Ma'had Ali di Bogor dan juga membuat kader-kader ahli fikih di Selangor, Malaysia. Beliau mengarang kitab khusus nikah haramnya menabuh terbang terutama yang ada jelajil sebetulnya ceker-ceker sakit di sana. Jadi mau kola luar masjid bukan di dalam masjid. Nah apa boleh hadrase model bodoh orgena, bodoh gitar itu sangat tidak pantas dilakukan di masjid. Jadi sekali lagi dasarnya hadis Rasulullah.
Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a. Baginda Rasulullah suatu ketika melihat ra'a nuhamatan. Nuhama mana bi al-busaq ludah. Mana bi nuhama nika riak kerak ini. Kerak. Odeki badannya. Ro'a melihat Nabi nuhamatan kepada riak. Dahak. Kerak ini, kerak. Inna ahada'a fil kiblati ke arah kiblat fasakkoh maka membuat berat dalika apa itu dahak yang dilihat Nabi ada di arah kiblat, di arah menghadap ke kiblat alaih hatta sehingga ru'ya fi wajhihi. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini kan tak kasokan ini padang pada ekspresi muka beliau. Faqoma maka lalu berdiri siapa Nabi. Fahakahu menggosok-gosok Nabi. Hu kepada nuhamah biadih dengan tangannya Nabi. Faqala maka lalu bersabda siapa Nabi. Inna ahadakum. Nikah matan hadis yang dilakukan Nabi sebelumnya itulah asbabul wurud. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian idza qama bila mana berdiri siapa ahad fi sholatihi di dalam sholatnya ahad. Nah, ini olati dipun Rasulullah. Ketika kita mau sholat fa innahu maka sesungguhnya ahad yang berdiri untuk menunaikan sholat yunaji ialah sedang bermunajat menghadap Rabbahu kepada Tuhannya ahad. Jadi abad ni mun asolata kengai ngadep ka Gusti Allah. Maka kita ucapkan Allah hanya Allah yang maha besar. Selain Allah kecil. Tetimun pun asolat. Jangan ingat kalain. Jangan ingat ke HP. Jangan ingat kalain namun. Pun Allahu Akbar. Jangan ingat kalain. Kenapa? Karena kita ketika solat yunaji Rabbahu. Di dalam bahasanya Sunan Kalijogo, nikah ada filosofi sebo ono ngersaning Allah. Nikah ajarana Sunan Kalijogo, sebo ono ngersaning Allah. Jadi abah ini ngadep ke Gusti Allah, abah yadan Gusti Allah, Allah di depan kita. Masa abah tak apa ngerasa? Ada ngecit ngadep dek Gusti Allah. Allah jenengan. Mun yadon gurun to kerduk nunduk yadan Allah. Masarat guru lebihan dari Gusti Allah. Mun yadan pejabat takut. Mun yadan leng zoki, yadan orang terhormat, duk nunduk yadan Allah. Nggak lengan, hangat, kacir. Maka jangan latal tafid. Bukale kibakun alenga kangen kacer Allah tak narima bejengan. Tinggal ben Gusti Allah. Sakalian ipahinga, dukale ipahinga, telo kale. Tak edep serdebeki ben Gusti Allah. Au inna rabbahu atau sesungguhnya Tuhannya si ahad ialah bainahu berada di antara di hadapan antaranya ahad wa bainal qiblah fala yabzuqun
Maka jangan meludah sungguh ahadukum siapa salah seorang dari kamu sekalian kibala kiblatihi ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi kalau tidak boleh tidak harus meludah keng derintak kota maka meludahlah ke arah sebelah kiri. Jika ada au tahta qadamaihi atau berludah di bawah kedua kakinya. Thumma kemudian akhadha mengambil siapa Nabi torofa ridaihi kepada ujung selendangnya Nabi. Katakanlah memakai surban. Fabasoko maka lalu meludak Nabi fihi pada ujungnya rida kak disa. Thumma kemudian rodda mengembalikan Nabi ba'dahu kepada sebagiannya rida ala ba'din. Faqala au yaf'al hakadha. Lalu baginda Nabi bersabda seperti inilah kamu berbuat. Wabihi ilaihi qala. Abad ni kadang-kadang bosan nih. Karena cok hadatsana. Ya Allah padahal Imam Bukhari. Saya nyari hadis kadin toka Mesir, nyari hadis kadin toka Syria, nyari hadis kadin to depak ka Yaman, depak ka Irak menjelajahi hampir separuh bumi tak bosan. Ajalan soko boleh. Pakai biaya sendiri. Bukan ada sponsor yang menyponsori. Maka kadang-kadang nih kayak Allah, jek sampai abad nih kamu ibri ilmu, mun tada bejerenah tak ngajar. Berat nikah. Jek sampai abad nikah ibri amanat ilmu, nikah yang kekalakuan. Pokok mun tada bejerenah tak ngajar. Aduh, nikah pas atekeng nikah pas. Takut mi depak ke akhirat tada kenjeren namun. Nikah karena satu jena iokor bareng amplop sanika. Iokor bareng berapa? Iokor bareng wani piro. Oh pokok tak mulanga hadis, tak mulanga tafsir, mun tak gelak lu. Berat. Imam Bukhari mengumpulkan Sahih Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Turmudi, Imam Ibnu Majah, Imam Malik mengumpulkan hadis yang ratusan ribu. Imam Tabarani dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, makin kan punten. Nika mun taduk bojorona pas tak ngajar. Kau berterada pak ke akhirat, masuk ke surga, keng tak oleh bidadari. Habis bidadarinya. Loh, nah partai masuk surga mendadak bidadarin. Ya jaring bereng-bereng lah. Porop amplop itunya. Depa kakak di saat tak milo istana mot. Nikah teti tedung eluar mot. Masuk ke surga. Boh, kak di istanan malaikat mata ingat kak di saat. Baru aben tak benda. Ben mentak yonceng. Nikah oncengan atau ke 2000 sekian. Nikah arwah beda tarifnya. Situ Bondo sekian, Bondowoso sekian, Madura sekian, Jawa Tengah sekian. Adalah arwah bidadarin mbak ni kalak jerian. Saya nggak bisa kak dintor. Maka prihatin, ampun pas kapi yokor bareng. Imam Bukhari saya maka luar benda tak busan. Mak teti abad saya perak maca busan. Mak hadatsana pole ni. Bila Maria hadatsana. Ya Allah. Nika mangkan dak kebayang iki ikhlasnya para muhaddisin, ikhlasnya para ulama-ulama hadis nika dak kebayang. Imam Syafi'i pernah dapat warisan 200 juta menurut makan. Habis untuk dibelikan kitab. Habis untuk dibelikan kitab. Lihat abah ni kadang-kadang mau melihat kitab ni mikir, mak larang. Giliran mele Samsung tipe terbaru, giliran mele
iPhone 17 Pro Max tade takastan. Nika meleso ibu ori. Mak larang iki. Saran berapa gini? 7 tahun. Asero. HP 5 juta tak asero. Seneng ya Allah. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala barana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat siapa baginda Nabi busaqan ludah tetima Nabi Nuhoma dahak yang mengental. Nabi busaq ludah yang cair. Fi jidaril kiblati ada di tembok yang menghadap ke kiblat. Maklum ring bedui ini. Acopa ben saroben, akrak ben saroben, ini gak bedui ini. Kan beda orang acopa ben saroben, tetimun acopa. Pak Oning kasikon. Ini gaya dengan masjid Jumatan. Hak. Kalau akrak. Sebodai setiap nabocian nguapa. Ampun mun akraka nyari kenengan keluar akrak hak ini akraka bungkul mas sepuh ya Allah ini kabedui nyaman ini ka orang tak ning kasikon ini kan bedui ini kan acopa di masjid Gusti Kanjeng Nabi maklum bedui gunungan tapi kan baban beniring bedui sana. Ro'a busokon fi jidaril kib. Fahak kau coba olati. Gusti Kanjeng Nabi ini kata tuka pun. Tapi digosok-gosok sendiri. Ya Allah. Ini kamar repot ka Rasulullah. Marwat ka Rasulullah. Fakahu. Cobalah, bayangkanlah. Rasulullah yang menggosok sendiri. Tak nyuruh Anas bin Malik. Tak nyuruh Abu Hurairah. Tak banyak debu Rasulullah. Membabaan kan, siapa coba dilarang? Bukan nikah. Siapa coba? Nikah. Pasal kebaik pengumuman. Tidak boleh meludah di masjid. Sangguna, mun andi akal. Tak usah beri pengumuman. Tak coba emang. Masa ingkia coba masjid. Ya Allah, tapi Gusti Kanjeng Nabi. Tak banyak bentah pun langsung digosok sendiri. Mun babaan kan geridu. Serah nikah. Serah nikah. Saya sapar ya, sapar. Akhirnya burung si asolata berjemaah, keriduh mikire orang si akrak masjid. Fahakkahu. Oleh baginda Nabi digosok. Thumak bala ala nas. Lalu baginda Nabi menghadap ke manusia. Ngadep ke jemaah. Faqala bersabda Nabi. Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuk qibala wajhi. Kamu kalau mau meludah jangan ke arah depan. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah qabila ialah qabila. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah qibala wajhihi ialah berada di arah mukanya ahad. Berarti aba mun asolat ngadep ka Gusti Allah. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Ibakto tan gula ngobangana Faidul Bari karya Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim. Kadinto sanggun regan 7 juta. Pas engak ka debuna Ke Mansur. Ke Mansur ayah handak Abdul Qayyum, Masya Allah. Tenggula telepon sarang beliau. Ke Mansur Kak Dinto umur 12 tahun. Nikah ampun epa maca kitab oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di hadapan ulama-ulama sepuh NU ketika itu. Jadi beliau itu umur 12 tahun Ke Mansur. Nikah ampun masuk jajaran Surya. Bersama Ki Hashim. Wahab, Ke Bisri, nikah Allah.
Jadi di zaman Mbah Hasyim Asy'ari yang mendapatkan julukan Hadratus Syekh di Jawa itu hanya satu, yaitu beliau sendiri. Yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh di Pulau Jawa ketika itu hanya satu, Kiai Hasyim Asy'ari. Pas makin kecok Hadratus Syekh. Terutama MC ini kan, wah Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ini kasih era Ejemana Kiai Hasyim. Yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh hanya satu orang. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang mendapatkan gelar Syekh di zaman Kiai Hasyim dua orang. Dua orang. Syekh. Yang pertama Syekh Masduki Lasem. Yang nomor dua Syekh Ali Mas'adi. Syekh Ali Mas'adi. Jadi yang mendapatkan gelar Syekh hanya dua. Pas makin nih kecok Syekh. Kemana situ Syekh? Nih. Jadi napa Al-Arif Billah tak ada. Cuma nak tahu nih saya Al-Arif Billah nih. Ya Allah. Maka cek bensaromban. Nah, jadi yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh beliau satu orang, yang mendapatkan gelar Syekh Kula Enga Syekh Masduki Lasem, mertuanya Kiai Miftahul Ahyar Rais Amang Ken gak dinto, dan Syekh Ali Mas'adi, beliau terkenal sebagai muhaddis. Jadi waktu gak bisa sebanyak ni kakiai Syekh hanya dua. Manajemen makin beda Hadratus Syekh. Oh beda pasirah si A torek tes kealimannya apakah sudah seperti Kiai Hasyim Asy'ari mabainas sama wa telengi sumur. Maka cek neng seneng ikut cak Hadratus Syekh ini, aduh memenuhi syarat nama punten. Pada na abek numpak senia, pas pada saya ngocak sih, mak numpak Alphard situ. Kan minta kotep ya mana, ngenyek nih kan. Jadi ngafan saya kocak Alphard, ampun. Nih kan, abang ngakui sarong wa timur. Pas kancang ngocak sih, mak VHS kek boh. Jadi lah tahu cak wa timur, kocak VHS ngenyek nih kan. Tadi abang nih kan kelas-kelas ustad, cak minta olok Hadratus Syekh, ampun. Jangan gila hormat. Cak Epon Kiai Mansur, ada bu kaki Abdul Qayyum, nika beun mun beda kitab ruah beli, ni serkamu sonnifa sing ngarang, jadi salah tak ngarang melihagi bere. Nika sekelumit tentang Syekh Mansur. Hadratus Syekh Abdul Qayyum, guru kita, umur 15 tahun. Umur 15 tahun, ampun era bui sareng Hadratus Syekh Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, waktu beliau menjadi ketua umum PBNU pada saat itu. Nika ampun etare aka Suriah di pusat beliau tak kasokan. Umur 15 tahun. Maka umur itu bukan tolak ukur barometer. Tak mesti saya lebih kana bebena abe. Saya lebih tua, ya tasabe, tak mesti ngabes kualitasnya. Banyak orang saya lebih muda umurah, ilmunya jauh di atas kita. Maka jangan mentang-mentang lebih tua, lebih senior, ampun. Nih manabi umur 12 sekelas Syekh Mansur, abe tak ada pun apa. Umur 15 tahun sekelas Abdul Qayyum, kita tidak ada apa-apa. Haddatsana Abdullah bin Yusuf wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala abarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah ummil mu'minin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, ialah melihat Nabi fi jidaril kiblati, di temboknya kiblat Masjid Nabawi, muhatan. Muhatan ni ka upil. Napa jandeng Madura? Keren. Upil. Atau
ingus yang mengering. Jadi muhoton nih kak, upil, ingus, atau apa? Lendir yang keluar dari hidung. Au busokon atau ludah yang mencair. Au nuhomatan atau dahak. Dan kadang orang ini gak bingung. Nah, dan kadang orang ini gak geguk. Jadi mun mare muang gereng, oleh gereng. Ternyata gerengnya bekerja. Ini kadang-kadang eman saya buang. Mas sampai tembok ya Allah. Pada saya ganggu sakadin. Eman saya buang. Lah mungkin bedu ini kan sakadin itu juga. Oleh gereng bekerja. Akhirnya aku baik kenang-kenangan. Sahabat tembok masjid. Yolati ben Rasulullah. Tunjuk siapa. Saya nyabak gereng di area. Ini kak muhot ini kak gereng. Upil. Gusti Kanjeng Nabi tapi nyapa taputan gosok tibi ben Rasulullah ya Allah masalah ka Rasulullah. Ma berak ka Rasulullah ni. Anna Rasulullah SAW ra'a fi jidaril kiblati muhatan au busaqan au nuham fahakahu tanpa banyak cincong Nabi nikah menggosok-gosok sendiri. Babu hakil muhati bil hasa minal masjid. Bab menggosok upil gerang bil hasa dengan batu minal masjid. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail. Pumak sampai sakak dinto iki sunnahnya Rasulullah. Ini gak sampai gerang bayi bersee sabak bereng Imam Bukhari. Macek parlona Imam Bukhari. Nyabak kasohi Bukhari. Ini gak tahu ning sera siandik gereng. Ini tak sebut teki nyaman. Qala abarona Ibrahim bin Sa'din. Abarona Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Engak ke Ibnu Syihab hati-hati. Aduh. Ada suatu akun TikTok bernama Ibnu Syihab. Hati-hati akun Kak Dintoh orang Syiah. Masih muda orangnya. Dan gula ngolati bari. Dengan sombongnya memegang kitab Syiar A'lamin Nubala. Cebon Ibnu Syihab Kak Dintoh, wahai netizen. Kitab yang saya pegang ini Syiar A'lamin Nubala. Dan badan gula juz 4. Dalam kitab ini lihat Hudzaifah Ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah yang mengetahui daftarnya orang-orang munafik. Itu beliau ada di suatu tempat. Lalu kemudian masuk dua orang, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-As'ari. Maka lalu kemudian Hudzaifah berkata, salah satu dari mereka berdua munafik. Berarti kalau tidak Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-As'ari. Ini kan munafiknya. Ini kan berdiri dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ibu kak Zanantan. Ternyata ada lanjutannya. Yang tidak dia baca. Ini kak dikomentari. Dikomentari oleh Al-Hafidh Ad-Dahabi. Kultu. Perawi yang meriwayatkan ucapan Hudzaifah Ibnul Yaman di dalam konteks Kak Dintoh. Ini terindikasi agak miring ke Syiah. Maka kalau ada kitab sejarah Debuna Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, akatia debu Kak Dintoh, itu jangan ditelan mentah-mentah. Bagaimana kita menyikapinya? Cari riwayat-riwayat lain yang lebih sahih. Ternyata
Ada riwayat yang lebih sahih di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ucapan salah satu dari mereka berdua munafik. Lah tetimun pada riwayat-riwayat kadinto. Jangan ditelan mentah-mentah. Siapa kita, siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Nikah tujuannya untuk mendowngrade kita. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kadinto. Imamnya adalah Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari potona Abu Musa al-Ash'ari. Kalau kita mendowngrade, menjerhu Abu Musa, berapa hadis yang hilang? Itulah mengapa Wali Songo mengajarkan kepada kita, Bilal Jumat, dermah sebelum khotib ongke ke atas mimbar, berdebilan nekuk tongkat, an Abi Hurairah radhiyallahu an, sehingga di setiap masjid Abu Hurairah menggema. Kenapa tercunlah? Karena Wali Songo nih, orang-orang Syiah gadinto sukanya nyerang sahabat termasuk Abu Hurairah. Tetimun Abu Hurairah dihilangkan hadisnya, berapa ribu hadis yang hilang. Lah gadinto abe nih kaparlona aku. Maka berhati-hati sama kene. Yang seperti Ibnu Syihab itu banyak. Cuma benih Ibnu Syihab gadinto benih. Hati-hati. Jangan ada yang di TikTok ditelan mentah-mentah mau nanti kuru aja habis ke kuruna. Ketipon apa kadinto kiai? Mak beda orang di TikTok sakadinto ni kada remah cikap kita. Sakadinto aja habis ka kiai. Cek berak ka kiai ngibe minyan. Anu kadinto kiai. Tina namna ceku kadinto minyan perempuan. Beni atanya hukum. Nikah lah nikah kelas sabadui. Barang kelas suapet-suapet yang ogola. Lah teti hati-hati. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang ada di media sosial. An Humaid bin Abdurrahman anna Abu Hurairah wa Abu Sa'idin haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nuhamatan fi jidaril masjid. Fatanawala, maka lalu mengambil Nabi hasotan batu kerikil. Fakah menggosok-gosok Nabi kepada nuhamagla dengan batu kerikil itu. Faqala, lalu bersabda Nabi, idza tanahhama ahadukum. Idza tanahhama, kalau berdahak siapa salah seorang dari kamu sekalian, fala yatanahhamanna. Tanahhama menibuka lisanul Arab atau dimunjid. Tanahhama gadinto persamaan katanya tanah hoa. Jadi tanah hoa sami berdahak. Tanah homa. Loh, tuti subhanallah ini. Tanah homa. Ini kan dari dalam huruf halki. Tuti akrak dari dalam tanah homa. Persamaan katanya tanah hoa. Padar. Fala yatanahhamanna yatanahhanna qibla wajhih wala an yamini, tidak pula dari sisi sebelah kanan. Wal yabsut, hendaklah berludah an yasarihi au tahta qadami, atau di bawah kakinya al yusra, yang sebelah kiri. Di dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah, ini kak kitab saya tunggu lagi kare teron. Kaki tak sanggup karena dijilid 36. Oh, berarti sampai lebih saya kejilid mungkin kak itu. Juz 36 halaman 258. Nassos Syafi'iyatu ala hurmati tanawulil muhat
Jadi muhot nikah, wa in kana tahiran, kereng nikah tak najis. Kereng suci. Tapi walaupun suci, haram dimakan. Jadi mun pada pertanyaan, berengah soceh keng haram itu. Apa kereng? Nikah. Qalu innal muhata wa in kana tahiran. Ni kata tiba ada orang nyabak kereng ke dalam bin panjenengan. Ijo kocoh ya kereng. Asalin boleh ampun. Tak usah salin. Buang. Asolat panjenengan. Karena kereng tahiran. Cuma teka asoce haram itu. Kenapa? Li'annahu mustakdharun. Maboci. Tati wa yahrumu tanawulul insani lahu listikdharihi. Haram ngakan kereng bukan karena linajasati. Bukan karena najisnya, tapi listikdharihi. Wallahu a'lam, semoga manfaatah. Ulia barokana ngaji Sahih Bukhari. Sahabat-sahabat saya sebut dekat dintoh Al-Fatihah.